Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Formula E yang membelit Anies Baswedan ya. Dan Anies Baswedan ini sesuai dilansir oleh Newsworthy ya perkembangannya ya. Anies Baswedan mulai diloloskan dalam kasus Formula E ya. Ada apa ya? Rocky Gerung menambahi ada tukar tambah ya. Ada tukar tambah ya. Ini adalah kasus yang pusing ya, karena dari segi konstruksi hukumnya tidak jelas. Misalnya tentang barang bukti ya, yang hingga saat ini belum ada ya, yang ceto welo-welo. Ini sesuai yang dilansir oleh newsworthy.com, newsworthy.co.id. Apa sebenarnya ganti tukar tambah tersebut ya? Kita baca dan kita ulas dulu. Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung melihat bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai diloloskan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E atau ajang balap mobil listrik. Hal ini terkait dengan Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi dan mantu Presiden Jokowi Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sempat didapuk menjadi panitia dalam Formula E besutan Anies Baswedan, sehingga membuat Ketua KPK Firly Bahuri harus mempertimbangkan untuk memasukkan Anies Baswedan dalam perkara Formula E. Berdasarkan hal ini terlihat kemungkinan bakal capres Nasdem itu akan diloloskan dalam kasus Formula E. Namun pasti bukan tanpa sebab. Rocky menilai telah terjadi tukar tambah sebelumnya. Kita mungkin bisa dengan cepat melihat bahwa Anies mungkin sudah mulai diloloskan. Itu artinya udah ada tukar tambah juga dengan Anies. Jadi Anies juga jadi ukuran kita. Kalau dia nggak lagi dihalangi, itu berarti ada tukar tambah, ungkapnya. Namun tidak diketahui tukar tambah dengan apa dan siapa. Selain itu, koalisi perubahan yang berisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS juga telah mengganti tagline menjadi koalisi perubahan dan perbaikan. Yang kita tanyakan terus, tukar tambah dengan siapa Anies? Kan koalisi perubahan udah ganti tagline-nya. Kan bukan lagi koalisi perubahan, tapi koalisi perubahan dan perbaikan, ucapnya dikutip WI Newsworthy dari YouTube Rocky Gerung Official Minggu. Perubahan tagline koalisi perubahan Anies berpotensi menandakan perbaikan hubungan dengan oligarki. Ini kemungkinan menjadi alasan mantan Menteri Pendidikan itu tidak akan dihalangi menuju Pilpres 2024. Jadi mungkin udah ada perbaikan relasi dengan oligarki. Sangat mungkin begitu juga, tapi tetap kita hanya ingin menganalisis bahwa etik yang kita anggap sebagai berbahaya di dalam rangka menegakkan moral politik bangsa itu akan kita kritik terus tandasnya. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan kasus Formula E yang memang masih abu-abu gitu ya. Tidak hitam, tidak putih, tetapi abu-abu, artinya tidak jelas ya dalam kasusnya. Yang terkesan ya dari awal hingga saat ini itu dipaksakan. Di tahun politik saat ini yang kita ketahui Anies sudah memegang golden ticket ya, salah satunya yang resmi ya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Yang sebelumnya memang masih ada gonjang-ganjing, sekarang sudah resmi gitu ya. Yang lain memang yang belum gitu ya. Prabowo belum ya, masih mikir-mikir kanan kiri depan belakang atas bawah, termasuk juga keberlanjutan Ganjar yang terus disebutkan elektabilitasnya naik, yang satu-satunya yang bisa menyaingi Anies, tetapi nggak saat ini belum dideklarasikan gitu ya. Padahal PDIP sudah mempunyai tiket ya, golden ticket ya, karena memang ya, satu-satunya keinginan Teguh Umar yaitu Megawati menginginkan majunya Puan itu sebagai baca pres ya, tetapi hingga saat ini elektabilitasnya tidak naik. Ini juga yang disampaikan oleh Hasto yang menyampaikan calon dari PDIP itu orang dari internal ya, orang dari PDIP. Nah ini kita tunggu saja apakah pada akhirnya nanti ketika tidak ada pilihan akan memajukan Ganjar ya, yang elektabilitasnya yang saat ini yang moncer ya, atau ya memasangkan Puan dengan Prabowo ya. Dan tentu saja ya politisi pasti akan berhitung untung rugi yang paling banyak keuntungannya yang mana gitu ya.
karena pemilu kita pemilu yang berbiaya mahal ya. Kalau salah pilih ya seperti perjudian, akan rugi bandar gitu ya. Nah ini juga yang terus menghantui Anies ya, dan menjadi tabungan kasus yang bisa saja dipaksakan dibuka. Kalau tidak hati-hati dan tidak dikawal, maka ini akan ibarat petir ya di siang bolong ya, yang tidak diperkirakan oleh banyak pihak, tidak akan maju dan jadi seperti menjadi kasus, maka bisa saja akan menjadi suatu kasus yang akan menghambat Anies dalam kontestasi Pilpres. Sama seperti tentang kasus ya penundaan pemilu ya, yang awalnya kita tidak menyangka ya bahwasanya isu panas penundaan pemilu tidak akan jadi, karena memang konstitusi tidak mengatur itu semua ya tentang penundaan pemilu gitu ya. Sampai ya ternyata ada berita tentang hasil gugatan PN Jakpus ya, yang memberikan petitum untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu ya, atau ya sama seperti menunda menunda pemilu gitu ya, yaitu hasil petitumnya menunda tahapan pemilu jadi 2 tahun 7 bulan 4 bulan 7 hari ya, yang jatuhnya Juli 2025, sama saja dengan penundaan pemilu ya. Nah ini sama seperti kasus Formula E yang sedari awal hingga saat ini seakan memang dipaksakan kasusnya ya, apa terkait ada dugaan KKN di dalamnya atau adanya potensi uang yang masuk di kantong Anies. Ini kan kacau gitu ya. Secara kalau kita melihat penyelenggaraan Formula E ini sendiri terbilang sukses ya, sukses mendatangkan peserta, kemudian juga sukses dalam penyelenggaraan acara yang ya tentu saja menambah keuntungan bagi APBN dan juga APBD. Dan tentu saja nama Jakarta juga moncer ya setelah mengadakan gelaran Formula E ini. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, dan juga kita melihat kelanjutan kasusnya ya, apakah ini karena KPK sudah nyerah ya, atau sudah ada tukar tambah ya. Karena nyerah karena memang sesuai undang-undang KPK minimal untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan harus minimal ada 2 alat bukti ya. Hingga sekarang alat buktinya tidak jelas dan tidak ada ya, mau dicari gimana gitu ya. Pun juga potensi dana tukar tambah itu juga ada gitu ya, dengan dengan akurnya ya, sesuai yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ada perbaikan relasi antara dengan oligarki ya, yang memberikan jalan untuk Anies untuk berlaga di Pilpres 2024. Dan ini menjadi tanda ya, ketika posisi Anies saat ini sudah kuat ya, dengan dideklarasikannya oleh Koalisi Perubahan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS, ini menjadi kekuatan tersendiri. Dan kalau kebiasaan dari kita, kalau dukungannya itu sudah kuat, maka untuk mengganggu itu ya agak keder gitu ya. Jadi dukungan yang kuat ya, Koalisi Perubahan ini kan sudah mendapatkan golden ticket ya bagi Anies, yang sudah secara resmi mendapat tiket untuk maju dalam Pilpres 2024 ya. Dan kemudian dari segi dukungan dari ormas itu juga lumayan gitu ya, lumayan banyak, tidak hanya dari grassroots ya, dan itu moncer sekali gitu ya. Ditambah lagi ketika melakukan safari politik, sambutan para pendukung Anies itu luar biasa dan antusias ya, sama seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, politik partisipasi itu
yang saat ini terjadi di Anies ya. Sebaliknya partai politik mobilisasi itu justru yang terjadi di lingkungan istana ya, yang terkesan dipaksakan dan dikumpulkan dan isinya bagi-bagi sembako. Nah, kita lihat ya, hingga saat ini memang ada hal yang anomali gitu ya terhadap kasus Formula E sendiri, termasuk juga gelaran Formula E yang awalnya itu banyak dikritik oleh banyak pihak, termasuk the ruling party PDIP ya, yaitu salah satunya yaitu Prasetyo Edi Marsudi yang beberapa waktu yang lalu ketika awal gelaran Formula E ini sering mengkritik gelaran ini gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi saat ini justru berkebalikan 360 derajat ya. Prasetyo Edi Marsudi termasuk mantu Presiden Jokowi yang memang kemarin sempat didapuk menjadi panitia dan akhirnya Bobi Nasution mundur ya. Jadi yang firm itu kelihatannya cuma Prasetyo Edi Marsudi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan ya, dahulu mengkritik, sekarang jadi panitia gitu ya. Jadi terkesan kritik yang disampaikan itu narasinya seperti ya sifatnya sentimen daripada yang sifatnya argumentatif gitu ya. Artinya lebih kepada personal ya, dan cari-cari alasan, padahal yang menjadi permasalahan adalah siapa yang dikritik, yaitu ketidaksukaan terhadap seseorang itu sendiri ya, atau personal to personal ya. Jadi sekarang sudah terlihat jelas ya, ketika di depan mata sudah ada keuntungan ya yang besar, yaitu tidak hanya finansial tetapi juga menjadi ajang untuk menaikkan bansos ya, yaitu untuk Prasetyo Edi Marsudi ya, yang dulunya mengkritik habis Formula E besutan Anies Baswedan ya, terkait ini tidak akan untung ya, tidak akan apalah gitu ya, tetapi justru saat ini ya menjadi panitia gitu ya. Ada apa gerangan? Apakah memang hanya ada keuntungan yang sudah ada di depan mata, yang tentu saja itu akan menguntungkan banyak pihak. Nah, Formula E ya, kasus Formula E ini sendiri ya, suka tidak suka ya, harus dilihat secara rasional gitu ya. Dan untuk KPK sendiri ya, kita ketahui ya, masih banyak sekali yang harusnya jadikan target untuk tugas KPK ya, yaitu tentang OTT ya, yang juga luar biasa banyak ya, yang juga sekarang dengan kebiasaan KPK yang OTT dan otomatis sudah banyak diakali gitu ya oleh para pejabat yang main belakang ataupun ya main cerdas dalam hal OTT. Itu yang harus dikejar ya, bukan suatu hal yang belum ada kejelasan ya. Kita ketahui menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk kasus Formula E itu belum ada yang jadikan tersangka ya. Ini aneh gitu ya, dan tentu saja akan membuat pusing kepala bagi para ahli hukum gitu ya. Bagaimana tidak ya, menaikkan status dari tersangka penyelidikan menjadi penyidikan, tidak ada yang ditersangkakan. Pun juga untuk bukti ya, 2 alat bukti sesuai undang-undang KPK ya, minimal 2 alat bukti hingga sekarang belum ada gitu ya. Jadi bisa jadi analisis dari Rocky Gerung ini ada benarnya karena sudah menjalin hubungan baik dengan oligarki, atau memang ya suka atau tidak suka KPK sudah membatalkan niatnya untuk tidak melanjutkan karena faktor-faktor yang seperti tadi ya, 2 alat bukti itu tidak terpenuhi. Dan juga sekarang dukungan kepada Anies beda pada saat awal kasus Formula ini digulirkan ya, dimana dukungan Anies itu masih lonely gitu ya, masih belum kuat. Nah, sekarang ketika sudah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan ya, apakah sudah siap ya untuk
menyerang Anies, yang itu pasti konsekuensinya adanya perlawanan dari 3 partai tersebut, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, yang pasti akan memberikan pembelaan. Dan ini pasti tidak main-main ya, karena dengan dukungan koalisi perubahan ini mereka juga memikirkan agar Anies itu bisa goal ya setelah mendaftar ya, kemudian ikut kontestasi, dan tentu saja yang paling tujuan akhir ada memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait kasus Formula E yang terkesan dipaksakan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.